sama-sama mengucapkan puji syukur kita hadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat, nikmat dan anugerahnya pada pagi hari ini, tepatnya tanggal 1 ya, 1 Desember 2023 kita dapat bersua dalam podcast Ngopi Penyuluh Agama Islam. Kemudian salat berisalam kepada baginda Rasulullah SAW, Allahumma sholli wa sallim alaihi, yang juga tetap kita mengharapkan syafaatnya. Baik, para yang dapat menyaksikan podcast Penyuluh Agama Islam, kali ini tema kami akan membicarakan tentang dosa besar. Ini sengaja kita angkat, memang kajian yang ringan-ringan aja, tapi juga dia selalu bersentuhan di tengah-tengah masyarakat yang dia menjadi paling tidak bisa rujukan kenapa sih harus ada dosa besar, kenapa bisa terjadi dikatakan dosa besar, karena kita kan belum tahu apa sebenarnya yang dimaksudkan dengan dosa besar itu tadi. Nah, dalam kali ini hadir bersama kita narasumbernya ada Ustazah Mimi, kemudian ada Ustadz Lutfi, dan juga ada Ustadz Arifin. Iya. Ini kita bahas ini Ustadz ya, sebagaimana yang di awal tadi. Sebenarnya kita mau menyampaikan ke masyarakat ini, apa sebenarnya ini dosa besar itu? Ini siapa dulu yang dikatakan dengan dosa besar? Dikatakan dosa besar? Iya, Lutfi. Iya. Terima kasih kepada Bapak Udin. Nah, hari ini membahas materi tentang masalah dosa besar. Apa itu dosa besar? Dosa besar adalah pelanggaran besar yang dikerjakan manusia terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan kerugian maupun kerusakan pada orang lain. Seperti dari buku-buku dosa besar, suap, meminta-minta, itu pengertian dosa besar. Jadi secara banyak yang dikatakan dosa besar, ya salah satunya suap, minta-minta itu. Tapi ini yang paling tidak kita sekarang ini yang mau kita lihat kajiannya, ini pendekatannya ini banyak akibat daripada mungkin kita lihat orang sudah mulai stres. Ini banyak yang kita lihat akibat stresnya dia tadi ada mengakibatkan bisa jadi bunuh diri. Apalagi sekarang kan banyak nih kejadian bunuh diri Ustaz dan Mu'alimah yang di tengah-tengah masyarakat. Padahal kita lihat memang dari segi apanya kadang orangnya pintar, kemudian juga mungkin di dalam kehidupannya bagus, tapi kenapa bisa menjadi bunuh diri? Apakah bunuh diri ini masuk dosa besar nggak? Siapa? Mu'alimah? Boleh. Iya, silakan Mu'alim. Baik, terima kasih Pak Udin. Iya. Bunuh diri ini sekarang viral ya Pak. Iya, jadi lagi tren viral. gitu. Kriminal yang viral bunuh diri. Jadi Hmm. memang dalam Islam bunuh diri itu menghilangkan nyawa. Baik Iya. menghilangkan nyawa dirinya sendiri atau menghilangkan nyawa orang lain itu termasuk ke dalam dosa yang besar. Ada salah satu hadis Pak menyebutkan ada 7 dosa besar. Yang pertama syirik, yang keduanya itu menghilangkan nyawa. Jadi diartikan menghilangkan nyawa ini bukan hanya menghilangkan nyawa orang lain, tapi menghilangkan nyawa dirinya sendiri. Bahkan di dalam Islam itu semua syariat yang Allah tetapkan itu mempunyai tujuan, namanya maqasidus syariah. Salah satu dari maqasidus syariah itu adalah menjaga nyawa. Yang pertama menjaga agama, yang kedua menjaga nyawa. Jadi kalau kita menghilangkan nyawa diri kita sendiri atau bunuh diri, itu berarti kita mengambil haknya Allah. Karena Allah lah yang berhak untuk mengambil nyawa kita itu, Allah memberikan, Allah pula yang berhak untuk mengangkatnya kembali. Tapi kita tadi ini karena depresi, Iya. udah buntu, hilang akal, nggak ada lagi solusi lain, bunuh diri. Padahal Allah bilang wala tayasu min rauhillah innahu la yasu min rauhillah illa qaumul kafirun. Jangan kamu berputus asa, karena sesungguhnya yang berputus asa itu cuma orang-orang kafir. Jadi kalau kita bunuh diri atau ada orang-orang yang bunuh diri, sama saja kita seperti orang yang kafir itu, karena putus asa dari rahmat Allah. Berarti itulah yang mengakibatkan orang sekarang ini kalau dikatakan bunuh diri itu, maka salah satu juga termasuk daripada melanggar daripada ketentuan hukum Allah. Iya. Itu umum ini ya. Iya. Maka termasuk juga kategori dalam hal dosa besar. Iya.
Makanya dia salah satu juga kita diingatkan bagi para pendengar kami sekalian apa yang disampaikan Ustaz Jamimi tadi, termasuk juga bunuh diri merupakan perbuatan dosa besar. Sambil apa minum ini ada dari kopi Bang Jul ini yang memang kopi hitam. Kemudian ada kacang juga nih, roti kacang hijau nih dari Bu Eni. Terima kasih Bu Eni roti kacangnya. Baik. Jadi ini kalau ada tadi mungkin Ustaz Ipin lah ini dulu. Bagaimana caranya Ustaz Ipin supaya kita bisa terhindar daripada dosa-dosa besar ini tadi? Ya, makasih Pak Udin selaku Ketua Pokja. Dosa besar ini kan sesuatu yang dilarang Allah. Ada dosa besar, dosa kecil. Dosa besar itu lebih condong ke ancaman, jadi ada ancaman dibuat Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya ada syirik. Kembali kepada kajian Ustaz Jamimi tadi tentang pembunuhan tadi ya. Kalau bunuh diri udah game, artinya apa? Gak ada lagi tobat, habis. Nah, itu dia risikonya bunuh tadi. Tapi kalau kita berbuat syirik, berbuat zina, kan banyak itu dosa besar. Kalau masih hidup masih bisa dikasih namanya tobat. Tapi kalau udah bunuh diri kan cuma tobat ya kan, udah habis nyawa, udah putus langsung kan gitu kan. Jadi untuk menyiasati menghindari dari dosa besar ini, yang pertama adalah perkuat iman. Nah, iman itu dan kuat. Tentang bunuh diri tadi kan banyak nih orang bunuh diri ini punya ilmu tinggi, udah sarjana, malah S3 lagi kan. Kenapa? Rasa keputusasaan tadi itu tidak didukung dengan iman. Akhirnya apa? Menjatuhkan diri dia ke lembah yang tidak dibenarkan dalam ajaran Islam tadi, karena tidak ada namanya iman tadi itu. Ya. Jadi yang kedua adalah bertobat awalnya. Walaupun sebenarnya syirik itu adalah dosa besar dan tidak diampuni oleh Subhanahu wa taala, tapi Allah pasti punya sifat Rahman tadi ya. Rahman kepada setiap manusia. Segala sesuatu yang diperbuat manusia dosa itu pasti kita harus bertobat kepada. Baru yang kedua, perbanyak istighfar. Karena salah satu setelah kita tobat, banyak-banyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala perbuatan yang kita perbuat. Baru yang ketiga, perbanyak amal soleh. Udah bertobat, banyak-banyak istighfar, perbanyak amal soleh dan diiringi dengan hidup amalan-amalan ibadah. Dan jangan kembali lagi kepada perbuatannya yang tadi. Artinya apa? Udah awak tobat, ya kan? Istighfar, udah awak banyak soleh, amal soleh, balik lagi Odin. Nah, apa tobat-tobat apa? Cabai pedas ya kan? Bisa nanti pedas dia merasakan. Kalau udah pedas sudah kembali lagi. Nah, seperti Pak Udin. Jadi intinya ya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu. Kalau hadisnya ini ada nggak Ustaz Lutfi? Hadis tentang dosa besar ini kira-kira gimana? Terkait tentang masalah bunuh diri. Bunuh diri dijelaskan dalam Quraisy Shihab menjelaskan nyawa manusia bahkan seluruh jiwa raganya adalah milik Allah. Iya. Yang diamanahkan kepada masing-masing manusia. Kita tidak dapat menjualnya karena bukan milik kita. Nyawa pun tak boleh dipisahkan dan badan kecuali atas izinnya. Dalil yang mengenai bunuh diri ini selain dari surah An-Nisa ayat 29 yang menjadi dalil larangan bunuh diri, Rasulullah SAW juga bersabda dalam hadis terkait hukum bunuh diri ini. Imam Nawawi melalui Syariah Riyadhus Shalihin melampirkan riwayat dari Abu Zaid menjelaskan yang artinya barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan sesuatu, maka nanti pada hari kiamat ia akan disiksa dengan sesuatu itu yang melarang bunuh diri. Maka orang yang akan bunuh diri ini maka secara otomatis dia akan dapat siksa gitu ya. Iya. Disampaikan oleh Ustaz Lutfi tadi melalui
hadis itu tadi ya dalam di riwayat buku Riyadhus Shalihin ya. Riyadhus Shalihin itu tadi. Jadi apapun alasannya, kalau kita stres ataupun apanya, sebenarnya pendekatannya sebagaimana kata Ustaz Pipin tadi, harus ya paling tidak banyak istighfar, kemudian banyak berdoa, kemudian juga selalu bertobat, kan seperti itu. Iman apa ini? Ya harus kuat iman. Ini kadang kita memang sudah lemah kali di zaman modern ini sekarang ini ya, ini ya. Sikit-sikit udah bunuh diri. Seperti Apalagi itu. ntar lagi ini mau pilkada nanti kan. Apalagi? Iya. Pemilu nanti. Ini bisa juga nih terkait mau pilkada ini tadi kan bisa-bisa juga banyak yang mengakibatkan dosa besar ini. Legislatif nanti lah. Iya. Salah satu contohnya yang dikatakan Ustaz Lutfi tadi, salah satunya suap menyuap masuk dosa besar itu seperti ya. Oh, Berarti nggak boleh nih ya, Nggak boleh. secara apanya ya. Harus ya kalau memang memilih pilihlah sesuai dengan hati nurani. Bukan karena Kan itu suap, dia. ya. Jangan karena suap. Ternyata para penyaksikan kami juga suap juga salah satu masuk daripada kategori dosa besar. Kan itu dia. Maka nggak boleh juga kita, makanya harus dilakukan ya sesuailah dengan hati nurani. Ini kan sebenarnya banyak ya Ustaz Jalmi ini ya tentang dosa besar itu tadi ya, termasuk durhaka pada orang tua ya kan, kemudian suap tadi, Ya. kemudian apa lagi? Menuduh berzina. Wah, menuduh berzina nih. Ini gimana nih? Ini sekarang susah juga nih menuduh orang berzina nih. Yang gimana nih maksudnya ini Ustaz Jalmi nih? Iya. Biasanya kan Pak sekarang Iya. dengan viralnya media sosial ini, Sambil makan nih, Iya. sambil. Iya. sering kadang kita nggak melakukan itu, tapi orang yang ambil wajah kita Ah. diedit gitu kan Pak, itu Oh. kan salah satu juga Iya. tuduhan untuk berzina itu mungkin dengan adanya teknologi. Iya, Nah, ini iya. besar sekali dosanya Pak, karena Ah. menuduh berzina ini selain menjatuhkan harga diri, juga nantinya memburukkan keturunannya Pak. Oh iya. Makanya menuduh itu Iya, iya. nggak bisa sembarangan untuk membuktikan seseorang berzina, harus ada 3 saksi. saksinya Ya. gitu. Jadi nggak Memang sembarangan. dengan kemajuan teknologi sekarang ini salah satunya juga tuh bisa berpengaruh besar kan dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Iya, gampang sekali orang Iya. untuk menuduh orang lain berzina. Karena memang sekarang orang bisa mengedit, bisa membuat Iya. mirip semua seakan-akan dia menjadi yang seperti itu ya kan. pelakunya gitu loh. Dengan video-video yang Iya. beredar sekarang ini kan banyak Video bisa juga. mengingatkan, kan. Nah itu termasuk dosa besar juga tuh ya. Dosa besar. Nah ini hati-hati kita juga, para yang menyaksikan kami juga dalam hal podcast kami ini. Ternyata yang sekarang itu juga yang bisa mengkhawatirkan kita juga menjadi terlibat dalam dosa besar itu juga ketika menggunakan media. Jadi media ini juga apabila disalahgunakan dalam hal melakukannya juga bisa mengakibatkan yang namanya menimbulkan fitnah. Seperti tadi dikatakan Ustaz Jalimi, merubah wajah-wajah orang yang padahal bukan sebenarnya seperti itu ya. Ini kalau hukumnya gimana nih Bu Mimi? Ya, kalau Nah. dia tidak terbukti berzina Pak, Iya. maka orang yang menuduh ini Kembali ya. Maka dia yang maka gimana? dia kena hukuman juga sesuai dengan syariat Islam. Iya. Tambah Ustaz Lubi. Ah. Enak Ustaz Lubi. Bagaimana? Bagaimana cara menghindarkan dosa besar tersebut? Iya. Di dalam sebuah hadis ada kitab Sahih Bukhari yang Sahih. ya, yang ke-55 dijelaskan mengenai 7 dosa besar yang dapat membinasakan manusia. Nabi bersabda, tinggalkanlah 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Iya. Para sahabat bertanya, apakah ya Rasulullah? Yang pertama yaitu syirik, Ya, syirik. menyekutukan Allah. Inna syirka la zulmun azim. Ya, dengan cara singkat. Yang kedua yaitu berbuat sihir. Oh, sihir. Ya, Atau nujum. ujung. Yang ketiga, mati banget. Yang ketiga, Durhaka. durhaka. Iya, Ya, durhaka maksudnya. kepada orang tua. Jadi memang banyak dia itu yang kategori masuk daripada dosa-dosa besar. Ada lagi Pak udah Ya. tentang minum koma Hmm. dan memabukkan. Ini kan lagi tren nih Iya. tentang itu termasuk kategori bisa ke narkoba. Narkoba, Apalagi ya. sekarang ini banyak anak-anak remaja kita, generasi kita semua sudah memakai ini. Jadi Iya. kalau seandainya kita tidak bentengi dengan dosa besar tentang meminum khamar tadi ini, termasuk lagi narkoba itu,
maka gimana generasi kita ke depan untuk Indonesia? Iya. Harusnya narkoba ini. Makanya kita harus bergencarlah untuk memberikan kepada anak-anak remaja dan generasi muda untuk pentingnya tentang dosa besar ini dan bahayanya bagi diri dia dan untuk masyarakat sekitar. Oke, baik. Terima kasih Ustadz dan Ustazah. Ternyata memang dosa besar itu sangat banyak sekali sebenarnya di tengah-tengah masyarakat yang tanpa kita sadari juga sehari-hari kita lihat, dan inilah tugas kita bagaimana supaya menyadarkan apa yang dilakukan oleh masyarakat tadi yang bisa mengakibatkan pada dosa besar supaya jangan dilakukan, karena ketika dia sudah melakukan sebuah perbuatan dosa besar maka secara otomatis dia melanggar daripada hukum-hukum ketentuan yang Allah berikan. Ketika dia sudah melanggar daripada ketentuan yang Allah berikan, maka secara otomatis dia akan menjadi masuk kategori perbuatan dosa, dan ketika perbuatan dosa maka secara otomatis juga tempatnya nanti bisa menjadikan dia masuk daripada neraka jahanam. Nah, inilah yang kita supaya menghindarkan jangan sampai terlibat dan supaya jangan terjadi pada hal-hal yang kita tidak inginkan. Mungkin ini dapat kita sampaikan pada hari ini yang singkat ini tentang dosa besar. Mudah-mudahan ada bermanfaatnya. Terima kasih sekali lagi pada Bang Jul, kopinya manis sekali, dan juga Bu Eni atas kue roti kacangnya Raja. Mudah-mudahan tambah laris dan tambah laku. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, mantap. Ibu beri nyawa.